Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Baik. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa akan Ibu pimpin. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekarang bisa dicek kanan dan kirinya apakah ada teman kalian yang tidak berangkat. Berangkat semua. Anak-anak bisa berdiri terlebih dahulu. Kita akan mengecek kerangkaian. Dicek apakah sudah mengenakan sabuk semua. Sudah. Sudah mengenakan dasi semua. Sudah. Untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini, mari kita lakukan tepuk aku hebat terlebih dahulu. Kita lakukan bersama-sama ya. Iya. Tepuk aku hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Kita hebat. Semua hebat. Dan duduk terlebih dahulu. Untuk meningkatkan rasa Sorry. dalam diri kita, mari kita menyanyikan lagu Nasional Garuda Pancasila. Siap ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baiklah, anak-anak bisa duduk kembali. Ibu memiliki dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, pernahkah kalian mendengar tentang pertukaran pelajar antara negara Indonesia dengan negara lain seperti Thailand? Pernah. Lalu, pernahkah kalian membeli barang buatan negara lain, misalnya Cina di Indonesia? Pernah. Pertanyaannya apa saja? Seperti bagasi, tempat makan. Pakaian. Baik. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang kerjasama Indonesia dengan negara-negara di dunia. Diharapkan nanti siswa mampu menjelaskan peran Indonesia dalam kerjasama internasional dan dapat mengenal lembaga-lembaga kerjasama internasional seperti ASEAN dan PBB. Nah, kegiatan kali ini akan dilaksanakan secara berkelompok. Sebelumnya kita akan mengadakan asesmen awal terlebih dahulu. Bisa disiapkan peralatan tulisnya. Sudah? Soal pertama, kerjasama antara dua negara, misalnya Indonesia dan Malaysia, disebut kerjasama A. Multilateral, B. Regional, C. Bilateral, atau D. Internasional. Bisa dituliskan di lembar jawabnya ya. Iya, Bu. Sudah? Pertanyaan kedua, organisasi internasional yang didirikan oleh negara-negara di Asia Tenggara untuk menjalin kerjasama di berbagai bidang adalah A. PBB, B. OPEC, C. WHO, atau D. ASEAN. Sudah? Soal terakhir, salah satu tujuan utama kerjasama antara negara di bidang ekonomi adalah A. Meningkatkan jumlah tentara di perbatasan, B. Meningkatkan perdagangan dan kesejahteraan rakyat, C. Mengadakan lomba olahraga internasional, atau D. Mengatur batas-batas wilayah negara. Sudah dituliskan jawabannya? Sudah. Mari kita koreksi bersama. Jadi jawabannya pertanyaan nomor 1 adalah C. Bilateral, pertanyaan nomor 2 adalah D. ASEAN, dan pertanyaan nomor 3 adalah B. Meningkatkan
meningkatkan perdagangan dan kesejahteraan rakyat. Ada yang benar semua? Saya. Dari salah satu? Saya. Baik. Sekarang kita lanjut saja untuk Bagaimana menyimak kerjasama video internasional macam-macam sekarang? bentuk kerjasama antar negara. Kerjasama internasional merupakan hubungan baik antara dua negara atau lebih yang memiliki kesepakatan tertentu untuk saling memenuhi kebutuhannya. Penyebab terjadinya kerjasama internasional adalah adanya keterbatasan kemampuan dari suatu negara untuk menghasilkan produk yang dibutuhkan. Adanya situasi tertentu yang dapat mengancam keamanan bersama atau adanya persamaan kepentingan terkait bidang tertentu. Beberapa dampak positif dari kerjasama internasional adalah mempererat persahabatan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan mendorong alih teknologi. Ada beberapa bentuk kerjasama antar negara. Pertama, kerjasama bilateral, yakni kerjasama yang dilakukan oleh dua negara. Contohnya, kerjasama antara Indonesia dan Jerman untuk mengekspor hasil perkebunan seperti kopi, teh, tembakau, dan minyak sawit. Kedua, kerjasama regional, yakni kerjasama yang dilakukan oleh beberapa negara di satu kawasan tertentu. Contohnya, ASEAN di Asia Tenggara, APEC di Asia Pasifik, dan Uni Eropa di Eropa. Lalu yang ketiga, ada kerjasama multilateral, yakni kerjasama antara beberapa negara di berbagai kawasan dunia. Contohnya adalah United Nations atau UN atau Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, World Trade Organization atau WTO, dan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI. PBB merupakan organisasi kerjasama antar negara yang paling besar. Pada tahun 2015, seluruh negara anggota PBB menyepakati sebuah program yang bernama Sustainable Development Goals atau SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau TPB yang mulai berlaku sejak tahun 2016. Harapannya di tahun 2030 nanti tercapai kualitas kehidupan masyarakat dunia yang lebih baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Jika mau tahu lebih detail tentang tujuan pembangunan berkelanjutan, kamu bisa tonton video berikut ya. Baik. Jadi, sejak ketika pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia menjadi negara yang aktif terlibat dalam merancang berbagai forum bilateral, regional, dan multilateral. Jadi, kerjasama internasional antar negara itu ada tiga, yaitu kerjasama bilateral, kerjasama regional, dan kerjasama multilateral. Kerjasama bilateral adalah kerjasama antar dua negara untuk mencapai sesuatu. Kerjasama ini juga menggambarkan hubungan timbal balik. Tujuan kerjasama bilateral adalah untuk mencapai kepentingan bersama dan saling menguntungkan antara dua negara dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, pertahanan, dan sosial budaya, sehingga dapat mempererat hubungan diplomatik, meningkatkan kesejahteraan ekonomi, memperkuat keamanan, serta memfasilitasi pertukaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Contoh dari kerjasama bilateral adalah pertukaran pelajar antara Indonesia dengan Malaysia, kerjasama Indonesia dengan Singapura dalam bidang pariwisata, dan kerjasama Indonesia dan Jepang untuk pengembangan budaya melalui festival atau pertukaran informasi. Lalu, kerjasama regional adalah kerjasama negara-negara dalam satu kawasan. Biasanya negara-negaranya berada pada wilayah yang berdekatan. Contohnya adalah ASEAN, yang anggotanya adalah negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, ASEAN sendiri adalah organisasi negara-negara di Asia Tenggara yang memiliki tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan, menjaga perdamaian, serta mengembangkan kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan lain-lain. ASEAN sendiri didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 melalui penandatanganan deklarasi Bangkok di Thailand. Di depan ini sudah ada pendiri-pendiri dari ASEAN, ada 5 orang pendiri ASEAN.
Yang pertama ada Extra 6 dari Singapura. Yang ini ada Narcissus Ramos dari Filipina. Yang di bawah proyek sana itu ada Tun Abdul Razak dari Malaysia. Yang di tengah ada Malik dari Indonesia. Dan yang proyek sini ada Anak Firman dari Thailand. Arti logo ASEAN yang berwarna biru, logo ASEAN ada warna birunya, itu berarti keamanan dan kestabilan. Lalu warna kuning itu berarti kemakmuran, warna merah berarti semangat dan dinamisme, dan warna putih berarti kesucian. 10 tangkai padi yang ada di tengah itu artinya adalah cita-cita pelopor pembentuk ASEAN di Asia Tenggara yang bersatu dalam persahabatan dan solidaritas. Lingkaran di luar batang padi itu melambangkan kesatuan dan persatuan ASEAN. Lalu ada 11 negara anggota ASEAN. Pertama Indonesia, 2 Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Lalu Brunei Darussalam bergabung pada tanggal 7 Januari 1984, disusul oleh Vietnam pada tanggal 29 sampai 30 Juli 1995. Lalu kemudian Laos menyusul tanggal 23 Juli 1997. Lalu disusul oleh Myanmar pada tanggal 23 Juli 1997, Kamboja pada 30 April 1999, dan yang baru ada Timor Leste yang baru bergabung di tahun 2022 kemarin pada tanggal 11 November. Lalu yang terakhir adalah kerjasama multilateral. Adalah bentuk kerjasama yang melibatkan 3 negara atau lebih, tidak dibatasi oleh kawasan atau wilayah geografis, dan untuk mencapai tujuan bersama dalam menghadapi isu-isu global seperti pertanian, keamanan, ekonomi, dan juga lingkungan. Contohnya adalah keikutsertaan Indonesia pada PBB. Tujuan dari PBB sendiri ada banyak, tapi di sini saya mencantumkan ada 5. Yang pertama, menjaga perdamaian dan keamanan dunia, memajukan dan mendorong hubungan persaudaraan anak bangsa melalui penghormatan terhadap hak asasi manusia, membina kerjasama internasional dalam pembangunan bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, menjadi pusat tindakan bersama terhadap negara yang membahayakan perdamaian dunia, dan yang kelima, menyediakan bantuan kemanusiaan apabila terjadi kebakaran, bencana alam, dan konflik bersenjata. Selanjutnya adalah kegiatan kelompok. Ibu akan bagi kelas menjadi 5 kelompok. Kelompoknya per baris saja. Nanti kalian akan mengerjakan yang kegiatan pertama ada yang menghubungkan mana yang merupakan kerjasama bilateral, mana yang merupakan kerjasama regional, dan mana yang merupakan kerjasama multilateral. Lalu kegiatan yang kedua adalah mengisi happy notes. Di sini ada beberapa part-part yang kosong, seperti contohnya arti warna pada logo ASEAN, arti simbol dari ASEAN, terdiri ASEAN dari negara mana saja, tujuan ASEAN, tujuan PBB, tujuan berkelanjutan dari PBB. Ibu bagikan dulu LKPD-nya ya. Ya, Bu. Gimana? Apakah ada yang susah? Ya, ini benar seperti ini. Lalu yang dari pas ini apakah ada yang susah? Ya benar, nanti bagian yang kosong bisa langsung diisi saja. Paham? Ini berarti arti dari warna ini. Ya, yang warna merahnya artinya apa tuh? Sini. Terus yang warna kuning artinya apa ditulis di sini. Simbolnya juga ya. Jadi kita harus tangkai padi. Itu artinya ditulis di sini. Silakan atau lingkarannya juga. Dan ini dari sendiri ASEAN-nya ada 5 negara kan tadi. Kan jawabannya di sini. Negaranya saja. Iya. Baiklah, sudah mengerjakan LKM-nya semua? Ya. Silakan bagi kelompok yang ingin maju ke depan. Ada yang ingin maju ke depan? Silakan Alfi dan Diva. Diperkenalkan dulu namanya, beserta kelompok berapa? Kenalkan, saya Alfi dari Saya Diva.
di PBB merupakan kerjasama multilateral. Keikutsertaan Indonesia di WTO adalah kerjasama multilateral. Kemudian Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC merupakan kerjasama regional. Dan yang terakhir ada ACTA merupakan kerjasama regional. Selanjutnya, di sini saya akan membacakan mesin pengisian Sejutas. Jadi dimulai dari salah satu kaitannya dengan kerjasama dunia, yaitu pendidikan lembaga ASEAN. Arti warnanya itu warna biru artinya keamanan dan kestabilan, kemudian warna merah artinya semangat dan dinamisme, yang warna kuning artinya kemakmuran, dan warna putih artinya keturunan. Arti simbol dari 10 tanda kaki itu menunjukkan cita-cita kelompok penduduk ASEAN di Asia Tenggara, yaitu bersatu dan bersahabat. Kemudian bulatan itu artinya kesatuan ASEAN. Kemudian negara-negara yang termasuk dalam pendiri ASEAN itu ada Singapura, Filipina, Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Negara anggota di ASEAN itu ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei, Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, Filipina. Selanjutnya tujuan ASEAN itu ada meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pengembangan kebudayaan, kemudian menjaga perdamaian, dan mengembangkan kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan lain-lain. Kemudian ada tujuan PBB, yaitu menjaga perdamaian dan keamanan dunia, memajukan dan mendorong hubungan persaudaraan antar bangsa, membina kerjasama internasional, menjadi pusat tindakan bersama terhadap negara yang membahayakan perdamaian dunia, dan yang lain menyediakan bantuan kemanusiaan apabila terjadi kelaparan, bencana alam, dan konflik bersenjata. Baiklah, jawabannya bagaimana? Apakah sama semua? Sama. Mana temannya sudah maju, kita berikan tepuk apresiasi. Diberi apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Baiklah, mari kita bahas terlebih dahulu bersama-sama LKM yang sudah kalian kerjakan. Jadi pada LKM pertama itu tadi jawabannya benar semua ya. Pertukaran pelajar Indonesia dengan Thailand itu termasuk kerjasama bilateral. Sedangkan ASEAN itu termasuk kerjasama regional. Kerjasama Indonesia dengan Singapura dalam bidang pariwisata itu termasuk kerjasama bilateral. Kerjasama Indonesia dan Jepang melalui festival budaya itu termasuk kerjasama bilateral. Keikutsertaan Indonesia di PBB itu termasuk dalam kerjasama multilateral. Keikutsertaan Indonesia di WTO itu termasuk kerjasama multilateral. APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation itu termasuk kerjasama regional, dan ACTA itu termasuk kerjasama regional. Lalu di LKM yang kedua tadi juga jelas semua ya. Arti warnanya biru bermakna keamanan dan kestabilan, merah berarti semangat dan dinamisme, kuning berarti kemakmuran, dan warna putih berarti keturunan. Arti simbolnya sendiri 10 tanda tadi itu cita-cita pelopor pembentuk ASEAN itu benar. Bulatan itu berarti kesatuan ASEAN. Negara pendiri ASEAN juga benar, ada 5: Singapura, Filipina, Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Sedangkan anggotanya sendiri ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei, Vietnam, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Tujuan ASEAN juga benar, ada 3: meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan. Yang kedua ada menjaga perdamaian. Yang ketiga mengembangkan kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan lain-lain. Selanjutnya adalah asesmen. Di sini Ibu punya 10 soal pilihan ganda yang harus anak-anak kerjakan secara mandiri. Ibu berikan waktu 10 menit. Bisa? Bisa. Ibu bagikan lembarnya. Sudah dikerjakan semuanya? Sudah. Baik, Ibu izin tarik LKPD
gambar asesmen formatifnya ya. Baiklah, mari kita menyimpulkan. Jadi tadi kita sudah belajar tentang kerjasama internasional. Itu ada 3, yaitu apa saja? Kerjasama bilateral adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua negara. Contohnya apa? Lalu kerjasama regional adalah kerjasama negara-negara dalam satu kawasan, misalnya Dan yang terakhir ada kerjasama multilateral, adalah kerjasama yang melibatkan 3 negara atau lebih, tidak dibatasi kawasan atau wilayah geografis. Contohnya ada Indonesia, PBB, dan WTO. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran pada bagian ini? Senang? Selanjutnya, kan tadi anak-anak sudah mengerjakan asesmen formatif. Ini nanti akan Ibu koreksi bagi anak-anak yang nilainya belum memenuhi KKM, yaitu 70 ke bawah. Nanti dapat mengerjakan soal ini lagi sebagai remedial, kerjakan di rumah sebagai tugas, dan besok kumpulkan kembali pada itu. Nah, bagi anak-anak yang nilainya sudah memenuhi KKM, nanti dapat mempelajari materi selanjutnya, yaitu warisan budaya Indonesia yang mendunia, dan besok kita akan bahas bersama-sama. Paham? Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum itu, karena tadi kita awali dengan berdoa, maka kita tutup dengan doa. Doa akan dipimpin. Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Berdoa